เราขอโทษนะแปง ไฟดับแบบเนี้ยไอเวฟทำอะไรเราไม่ได้ Namun bukan wave namanya kalau tidak mempersiapkan rencana cadangan. Dia lalu menyalakan generator yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dia bisa melanjutkan rencananya lagi. Di saat yang bersamaan, Namtan telah berhasil menemukan tempat persembunyian Wave karena dia menemukan perban yang sebelumnya dipakai oleh Wave. Dia juga meninggalkan pesan untuk Pang dan Om yang kemungkinan akan mencarinya. Dan perhitungan Namtan ternyata tepat. Om mencarinya sampai ke atap sekolah dan berhasil menemukan note yang ditinggalkan Namtan. So, Om langsung pergi menemui Pang untuk memberitahukan apa yang ditemukannya. Lalu di menit-menit terakhir, saat Namtan berusaha menghentikan program Wave, tiba-tiba muncul tetesan darah di belakangnya. Siapakah dia? Ya, dia adalah Om yang ternyata sudah bisa mengendalikan kekuatannya. Dia bisa membuat Pang menghilang dengan menyentuhnya dan langsung muncul di belakang Wave. So, tanpa membuang waktu, Pang langsung memegang tangan Wave dan menggunakan kekuatannya untuk meminta Wave mematikan program tersebut. มึงหยุดโปรแกรมนี้ซะ Akhirnya mereka bisa menghentikan kekacauan yang dibuat Wave. Singkat cerita, kekacauan akhirnya berakhir dan Wave mendapat hukuman skor selama 1 minggu. Di sini diperlihatkan Pak Pom yang melaporkan kerugian yang dialami sekolah akibat kejadian itu mencapai hampir 1 miliar rupiah. 680,000 บาทครับ ยังไงเรื่องนี้ก็ต้องมีคนรับ Scene lalu beralih ke atap sekolah di mana Wave biasa nongkrong menikmati senja. Diperlihatkan di sini Pang mencoba untuk mengajaknya bicara. Pang berkata kalau dia juga merasakan hal yang sama dengan Wave, yaitu mereka sama-sama membenci sistem di sekolah itu. So, di sini Pang mengajak Wave untuk bekerja sama melawan sistem yang dibuat kepala sekolah. Pang berkata kalau dia sudah punya rencana dan semuanya tergantung Wave, mau ikut membantu atau tidak, karena dia tidak akan mampu melawan kepala sekolah seorang diri. อยู่ที่มึงอะ เพราะผมคิดว่า Beberapa waktu berlalu dan sebentar lagi para murid akan menjalani ujian akhir semester. Pak Kepala Sekolah lalu memberi mereka tugas merangkum visi misi mereka sebagai seorang unggulan untuk melihat pemikiran mereka masing-masing tentang program itu. อะไรคือความหมายของให้ทุกคนเขียนรายงานมาส่งในของเด็กกิฟต์กันแน่มันจะเหนื่อยยากขนาดไหน Lalu di akhir pertemuan itu, Emon memberanikan diri untuk bertanya tentang penghapusan kemampuan unik mereka. Karena semenjak kejadian kekacauan di gym sekolah, Emon kelihatannya emang agak menyesal dengan efek samping dari kemampuannya. Dan di sini Pak Kepala Sekolah berkata kalau penghapusan itu sebenarnya bisa dilakukan. So, para murid tampak agak terkejut mendengarnya. Selanjutnya, scene beralih ke ruang guru di mana diperlihatkan Pak Pom dan Bulada yang sedang berbincang. Di sini diceritakan kalau Bulada sudah mulai lelah dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah. Kayaknya dia agak tertekan oleh beberapa kejadian yang terjadi belakangan ini. ครูเคยผิดหวังในตัวเด็ก ไม่ต้องละ Sementara itu, di sisi lain, saat Emon sedang mengintip klub bela dirinya, dia tidak sengaja bertemu dengan ketuanya yang berkata kalau mereka tetap welcome jika Emon ingin kembali. So, di sini dia akhirnya benar-benar mempertimbangkan untuk menghapus kemampuannya agar bisa memiliki hubungan yang normal lagi dengan teman-temannya. Di lain sisi, Korn juga merasakan hal yang sama. Di sini Claire agak mengkhawatirkannya karena waktu Emon mengajukan pertanyaan di kelas, dia memancarkan aura optimis begitu mendengar jawaban dari Pak Kepala Sekolah. Dan ternyata apa yang dilihat Claire memang benar. Korn akhirnya memutuskan untuk menghilangkan kekuatannya bersama dengan Emon. Lalu setelah permintaan mereka disetujui, mereka berdua disuntik semacam air sabun oleh kepala sekolah. Dan sejak saat itu,
Mereka tidak lagi bisa menggunakan kekuatannya, sementara anak-anak lain melanjutkan program itu seperti biasa. Sampai di sini, Pak Kepala Sekolah mendapati 2 orang murid unggulan yang tidak mengumpulkan tugas menulis visi misi, yaitu Pang dan Wave. Dia lalu meminta Pak Pom untuk mengawasi mereka berdua. ความเสียหายอื่นๆเป็นเงินทั้ง นั่นคือความหมาย Di sisi lain, Wave akhirnya memberikan jawaban untuk Pang. Di sini dia bersedia bekerja sama dengan Pang untuk menjatuhkan kepala sekolah dan membongkar kebusukan yang dirahasiakan sekolah selama ini. และสำหรับบางคน Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu dan sekolah berjalan seperti biasa. Namun yang tidak biasa adalah sikap Pang yang sekarang jadi agak tertutup. Seolah dia lupa dengan sahabatnya Namtan dan Om, dan malah jadi dekat dengan Wave. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka berdua sedang melakukan penyelidikan dan berusaha mengumpulkan bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Di sini dia sengaja menjauh dari Namtan dan Om agar mereka tidak ikut terseret jika terjadi sesuatu. ไอ้แนวที่กูใช้พลังด้วยเหมือนกัน ไม่เจอกันเลยนะเว้ยตั้งแต่ไปอยู่ห้องกิฟต์อะเป็นยังไง จะบอกว่าคนพวกนี้ Dari data yang dikumpulkannya, Pang menemukan sesuatu yang ganjil di mana semua orang yang pernah memiliki kasus yang berhubungan dengan murid unggulan tampak seperti lupa ingatan atau dengan kata lain seperti sengaja dibuat lupa. So di sini Wave mengambil asumsi kalau mereka benar-benar sengaja dibuat lupa, maka kalau di komputer seharusnya file ingatannya masih ada di recycle bin. Cuma kalau orang beneran tidak bisa mereka akses. Jadi kekuatan yang dimiliki Pang seharusnya cocok untuk mengcounternya, karena dia bisa memerintahkan orang untuk menuruti perkataannya. Siapa tahu dengan memerintahkan orang untuk mengingat, gampangnya orang tersebut bisa merecovery atau mengembalikan ingatan yang udah dibuang ke recycle bin. ขอบใจก็ไม่มีอะไรที่เชื่อมโยงได้ถึงพอ Lalu berdasarkan asumsi itu, Pang mencoba menggunakan kekuatannya kepada Namtan, karena dia curiga kalau ingatannya tentang apa yang dilihatnya di dalam gudang di part 1 kemarin sudah dimanipulasi. Singkat cerita, di sini Namtan berhasil mengingat sebagian tentang apa yang dilihatnya. Namun dia tidak bisa mengatakannya secara detail, seperti ada sebuah kekuatan besar yang menghalanginya. Scene lalu beralih ke Wave yang sedang memeriksa catatan tentang murid-murid di ruang guru. Di sini dia mendapat kabar dari Pang tentang sebuah berkas yang dilihat Namtan di memorinya. Namun karena keburu ada Bulada, Wave tidak sempat mencarinya dan langsung pergi dari ruangan itu. Lalu nggak lama setelah mereka sampai di kamar Pang, Wave mendapat sebuah pesan yang berisi informasi yang mereka cari. Dan juga tertulis di sana untuk menemui si pengirim pesan di aula sekolah malam harinya jika ingin mendapatkan info lengkapnya. So, malamnya, Pang dan Wave pergi ke aula. Namun karena Wave tertimpa musibah ketusuk paku, akhirnya Pang sendiri yang menunggu kedatangan informan mereka. Karena khawatir ini adalah jebakan, jadi Pang bersembunyi di sana dan dia tampak terkejut begitu melihat sosok yang muncul adalah Bulada. Di sini Pang tidak berani keluar dan menunggu Bulada sampai pergi meninggalkan tempat itu. Dan ternyata, Bulada benar-benar memberikan berkas yang mati-matian mereka cari. Di sini Pang mengejar Bulada untuk menanyakan tujuannya membantu mereka berdua dengan memberikan sebuah informasi yang cukup berharga. Bulada mengaku kalau dia sudah lelah dan berhubung dia sudah mengajukan pengunduran diri, jadi permasalahan sekolah sudah bukan jadi tanggung jawabnya lagi. Sebelum pergi, Bulada juga berpesan kalau Pang tidak akan bisa mengalahkan kepala sekolah dan menyarankannya untuk mundur sebelum semuanya terlambat. Halo, Lalu begitu Pang kembali ke kamar, dia terkejut karena melihat Pak Pom yang sudah menunggunya di sana. Pak Pom memintanya untuk menghentikan semua aktivitasnya dan menyerahkan berkas yang dipegangnya. Namun, Pang masih berusaha untuk melimpe Pak Pom dan menggunakan kekuatannya kepadanya.
Namun tiba-tiba Pang baru tersadar setelah dibangunkan oleh Wave. Namun, dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Untungnya di sini Wave sudah mengantisipasi hal itu dengan memasang CCTV di kamar Pang. Lalu setelah dicek, mereka seolah tidak percaya karena pelakunya adalah Pak Pom. Selain mengambil berkas dari Pang, di sini Pak Pom juga mengambil PIN miliknya. Jadi selama ini kemampuan unik Pak Pom adalah memanipulasi ingatan. Hal itu sekaligus menjawab teka-teki tentang beberapa murid yang jadi amnesia setelah berurusan dengan murid unggulan, termasuk Namtan yang seolah-olah lupa dengan kejadian di dalam gudang. Singkat cerita, hari ujian semester untuk kelas unggulan akhirnya tiba. Di saat yang bersamaan, pihak sekolah juga mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari kementerian untuk membahas anggaran yang dibutuhkan sekolah untuk pengembangan program kelas unggulan. เด็กกิฟที่โรงเรียนนี้ต้องมีอะไรพิเศษเริ่มประชุมกันเลยดีกว่าครับ Di ruang ujian, Pak Pom menjelaskan tentang peraturan ujian mereka kali ini. Para murid diminta untuk memecahkan teka-teki dan mengumpulkan PIN yang nantinya akan dikonversikan menjadi poin. Sebagai permulaan, PIN yang mereka punya masing-masing memiliki poin 100, dan di akhir ujian, murid yang tidak bisa mengumpulkan poin akan di-DO dari program itu. Jadi maksud Pak Pom mengambil PIN milik Pang sebelumnya terjawab di sini. Dia bermaksud untuk menyibukkan Pang agar dia lebih fokus mencari PIN untuk mengamankan posisinya. Pak Pom lalu meninggalkan mereka dan ujian akhirnya dimulai.